Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu? Mudah-mudahan anak ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak ibu, hari ini kita belajar tentang daur hidup kupu-kupu, daur hidup katak dan daur hidup nyamuk. Tema 1 kelas 3 SD. Daur hidup kupu-kupu. Tahap paling awal dari proses ini adalah kupu-kupu meletakkan telurnya pada ranting dan daun yang disukainya. Umumnya, kupu-kupu akan meletakkan telur di ujung daun atau di bawah. Telur kupu-kupu biasanya membutuhkan waktu sekitar 3-5 hari untuk menetas. Larva atau ulat. Setelah telur menetas, seekor larva atau ulat akan keluar dari cangkang dan mulai mencari makanan berupa dedaunan di sekitarnya. Ulat ini juga akan mengalami proses alami pergantian kulit sebanyak 5-6 hari. Setelah ulat merasa cukup untuk makan, ia akan mencari tempat untuk menjadi sebuah kepompong. Kepompong berpupa. Kepompong biasanya dibungkus dengan sesuatu yang berwarna coklat dan keras. Kepompong akan berpuasa selama 7-20 hari dengan tidak makan dan tidak minum. Imago adalah proses sebuah kepompong yang akan berubah menjadi seekor kupu-kupu. Pada mulanya kupu-kupu akan keluar dari kepompong dengan sayap yang masih kecil, kusut dan basah karena ada cairan. Cairan ini sebenarnya berguna membantu pembesaran sayap kupu-kupu. Cairan ini disebut dengan hormon. Setelah keluar dari cangkang kepompong, kupu-kupu akan merangkak ke atas dahan agar tubuhnya mengering dan sayapnya bisa berfungsi dengan normal. Kupu-kupu akan memenuhi kebutuhan makanannya dengan mencari bunga untuk menyerap nektar atau sari bunga pada siang hari. Metamorfosis kupu-kupu termasuk ke dalam metamorfosis sempurna, di mana dalam prosesnya terdiri dari 4 tahap: telur, larva, pupa, dan dewasa. Baiklah anak ibu, kita ulang sekali lagi daur hidup kupu-kupu. Kupu-kupu bertelur, kemudian menetas menjadi larva atau ulat. Setelah itu akan menjadi kepompong, dari kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Selanjutnya kita akan belajar tentang daur hidup katak. Siklus hidup katak yang pertama adalah telur. Telur-telur katak sekilas mirip seperti biji selasih. Karena cangkangnya sangat tipis, berguna agar bisa bertahan hidup di arus yang kencang atau perairan yang berpotensi mengering. Berbeda dengan ayam, induk katak tidak perlu mengerami telurnya. Mereka hanya meletakkan telur dalam kubangan air yang dianggap aman. Kemudian telur-telur tersebut menetas setelah 10 hari. Sebagai informasi tambahan, sekilas telur-telur katak tampak seperti biji selasih. Berudu atau kecebong merupakan fase kedua dalam siklus hidup katak. Berudu baru memiliki insang setelah 2 hari menetas dari telur. Pada fase ini berudu hidup eksklusif di dalam air selama 5 hari sampai mereka berubah menjadi katak muda. Selama menjalani hidup di tahap akuatik, berudu memakan alga dan bagian tumbuhan lainnya. Katak muda. Sama seperti fase berudu, katak muda hidup di air dan masih bernapas menggunakan insang. Katak kecil memangsa serangga seperti jangkrik untuk dijadikan makanannya. Setelah 3 minggu, kulit mulai tumbuh menutupi insang. Kemudian menjelang usia 8 minggu,
Akhirnya tumbuh kaki belakang pada tubuh berudu dan terus membesar diikuti pertumbuhan kaki depan. Pada minggu ke-12, jari kaki katak mulai terbentuk sempurna. Ekor memendek, insang sudah tidak berfungsi sehingga katak mulai bernapas menggunakan paru-paru. Pada fase ini, muka dan anggota tubuh katak sudah tumbuh sempurna dan menjadi katak dewasa. Katak dewasa. Ini adalah fase tertinggi dari siklus daur hidup katak. Ketika dewasa, katak lebih banyak menghasilkan waktunya di daratan. Katak dewasa memiliki penampilan berkulit licin berwarna hijau atau kecoklat-coklatan. Kaki belakang katak memiliki ukuran lebih panjang sehingga memudahkan mereka untuk melompat dan berenang. Setelah menjadi dewasa, katak jantan akan kembali membuahi betina kemudian menghasilkan telur. Pada saat bereproduksi, katak akan mencari daerah yang berair. Baiklah anak ibu, kita ulang lagi daur hidup katak. Katak bertelur, menetas menjadi berudu, kemudian tumbuhlah kaki belakang. Berudu berkaki berubah menjadi katak berekor, kemudian menjadi katak dewasa. Daur hidup nyamuk. Telur nyamuk akan dikeluarkan oleh nyamuk betina di dalam air bersih. Sekali bertelur, nyamuk dapat mengeluarkan lebih dari 300 telur. Bentuk telur nyamuk akan terlihat seperti debu atau pasir berwarna hitam yang biasanya berada di pinggir permukaan air yang bening. Telur nyamuk akan menetas dalam waktu 48 jam setelah dikeluarkan. Setelah menetas, nyamuk akan berubah menjadi jentik. Jentik nyamuk atau larva bentuknya menyerupai benang hitam dengan ukuran yang kecil. Makanan utama jentik adalah organisme air atau sesama jentik nyamuk. Jentik nyamuk akan berganti kulit hingga 4 kali dan setiap pergantian kulit ukurannya akan semakin besar. Setelah pergantian kulit keempat, jentik berubah menjadi pupa. Pupa atau kepompong biasanya disebut sebagai tahap istirahat dari fase kehidupan nyamuk. Pupa disebut tahap istirahat karena pada saat ini pupa tidak membutuhkan makanan. Setelah tahap ini, pupa kemudian akan berubah menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk dewasa yang baru berubah dari pupa akan beristirahat di permukaan air untuk sementara waktu. Pada saat beristirahat, nyamuk akan mengeringkan diri dan menunggu bagian-bagian tubuhnya mengeras. Nyamuk baru dapat terbang setelah seluruh tubuhnya kering, sehingga nyamuk bisa mengeluarkan sayap dengan mudah. Dibutuhkan waktu beberapa hari sehingga nyamuk dapat mencari makanan dan berkembang biak kembali. Nyamuk betina dapat bertahan hidup sekitar 42 hingga 56 hari, sedangkan nyamuk jantan hanya bertahan 10 hari saja. Makanan utama nyamuk jantan adalah nektar bunga, sedangkan makanan utama nyamuk betina adalah darah makhluk hidup. Baiklah anak ibu, kita ulang lagi daur hidup nyamuk. Nyamuk bertelur, kemudian menjadi jentik atau larva, kemudian menjadi pupa dan kepompong, dan selanjutnya menjadi nyamuk dewasa. Baiklah anak ibu, hari ini kita sudah belajar tentang daur hidup kupu-kupu, daur hidup katak, dan daur hidup nyamuk. Berakhir sudah pembelajaran kita. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.